Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekonomika. Saya hari ini akan meresensi sebuah buku yang berjudul Blue Economy and Smart Sea Transport System. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis yang sangat terkenal di dunia maritim. Dia adalah Girish Chandrakan Gujar dan Adolf Key. Girish merupakan mantan kepala insinyur maritim di beberapa perusahaan pelayaran kelas internasional. Kemudian memperoleh gelar PhD dari Erasmus University Rotterdam. Selain itu, Girish juga memiliki gelar master di bidang keuangan, ekonomi maritim, dan hukum dari berbagai universitas internasional. Karir akademiknya sebagai profesor manajemen operasi di Vijay Patil School of Business di Patil University, India. Kemudian Adolf Key merupakan seorang pengajar di University of Manitoba, Kanada. Gelar PhD diperoleh dari University of Oxford, Inggris. Nah, buku yang ditulis ini diterbitkan oleh Springer tahun 2023 lalu. Nah, buku ini masih ada kaitannya dengan buku The Blue Economy 3.0 yang ditulis oleh Gunther Pauli. Namun di dalam buku ini mencoba mengulas lebih luas lagi dari apa itu Blue Economy dan apa kaitannya Blue Economy dengan industri maritim. Nah, teman-teman sekalian, jadi industri maritim ini merupakan salah satu dari 7 sektor dalam ekonomi kelautan. Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya, perhubungan laut, kemudian ada pariwisata bahari, ada pesisir dan pantai. Jadi industri bahari ini merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi kelautan. Nah, di dalam buku ini mencoba menjelaskan tentang blue economy dan bagaimana sistem transportasi laut cerdas atau smart sea transport system dalam menciptakan keamanan dan keberlanjutan sektor industri maritim secara global. Nah, buku ini berfokus pada bagaimana pengaruh globalisasi terhadap industri maritim sekarang ini, kemudian pengaruh perubahan iklim terhadap industri maritim, kemudian bagaimana pengaruh artificial intelligence di dalam perkembangan sektor industri maritim ini. Nah, yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut yang terjadi di kawasan perairan Samudra Hindia, di mana Samudra Hindia ini merupakan medan tempur dari 3 negara besar, yaitu Amerika Serikat, kemudian China, dan India. Nah, tentunya ada beberapa bagian di dalam buku ini yang membahas tentang berbagai isu. Yang pertama misalnya di bagian Maritime Security dan Geopolitik, ini mencoba menggambarkan tentang bagaimana konflik geopolitik antara Amerika Serikat, China, dan India di wilayah perairan Samudra Hindia ini. Nah, konflik geopolitik antara Amerika Serikat, China, dan India di Samudra Hindia ini berkaitan erat dengan bagaimana upaya dari masing-masing negara tersebut untuk memperluas pengaruh dan mereka harus bisa memastikan keamanan di wilayah Samudra Hindia ini yang mereka anggap sebagai wilayah yang sangat strategis bagi kegiatan perdagangan mereka. Nah, Samudra Hindia
merupakan jalur yang sangat penting bagi perdagangan global bagi seluruh negara. Dan sekitar 46% kegiatan perdagangan itu melewati jalur di Samudra Hindia ini. Nah, tentu saja hal ini akan menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang vital bagi kepentingan ekonomi dan keamanan bagi tiga negara besar tersebut. Nah, misalnya China telah meningkatkan kehadiran mereka di Samudra Hindia melalui inisiatif seperti String of Pearl yang melibatkan pembangunan pelabuhan dan fasilitas militer di negara-negara pesisir untuk mengamankan jalur perdagangan mereka. Nah, tentu saja langkah ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi India dan Amerika terkait dengan peningkatan pengaruh dan kontrol China di kawasan ini. Lalu apa yang dilakukan oleh India? India juga tidak mau kalah. India sebagai negara dengan posisi geografis yang strategis di kawasan ini juga berupaya untuk memperkuat peranan India di dalam menjaga keamanan dan bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi biru di wilayah ini. Nah, oleh karena itu melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan partisipasi dalam aliansi Quad yang terdiri dari India, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Dalam hal ini India berupaya menyeimbangkan pengaruh Cina atau bisa menyaingi pengaruh Cina dalam kegiatan perdagangan di wilayah ini. Dan India juga harus bisa memastikan bahwa kebebasan mereka berlayar di wilayah perairan Samudra India ini bisa berjalan dengan baik. Lalu bagaimana dengan Amerika? Apa yang dilakukan Amerika di kawasan ini? Dalam rangka menyeimbangkan kekuatan Cina di wilayah Samudra India ini. Amerika berusaha untuk mendukung inisiatif yang mempromosikan keamanan maritim dan kebebasan pelayaran atau navigasi di sekitar kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerjasama dengan India, kemudian dengan negara-negara lain, Amerika Serikat berupaya menahan ekspansi pengaruh Cina dan bagaimana upaya Amerika Serikat dapat memastikan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas di wilayah perairan Samudra Hindia ini. Nah, di dalam konteks buku The Blue Economy and Smart Sea Transport System ini, konflik geopolitik ini akan mempengaruhi dinamika keamanan sektor maritim dan bagaimana pengembangan ekonomi biru itu bisa terlaksana atau terwujud di kawasan perairan Samudra Hindia ini. Nah, persaingan antara Amerika Serikat, kemudian China, dan India ini besar kemungkinan akan bisa menimbulkan tantangan sekaligus sebagai peluang di dalam mengelola sumber daya kelautan yang bisa berlangsung secara berkelanjutan. Nah, kemudian Amerika juga harus bisa memastikan kemajuan jalur perdagangan mereka dan bisa membangun sistem transportasi laut yang cerdas dan efisien. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa laut ini merupakan sarana perdagangan yang paling efisien, paling murah dibandingkan dengan transportasi melalui udara. Nah, dengan demikian, kembali ke masalah konflik geopolitik ini, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dan di dalam memanfaatkan potensi ekonomi biru sambil bisa menjaga keamanan dan stabilitas kelautan di kawasan tersebut.
Kemudian di bagian kedua dari buku ini juga membahas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, bagi negara-negara yang melihat laut ini sebagai modal dasar dalam pembangunan, tentu saja hasil atau manfaat dari sektor kelautan ini akan sangat besar bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, di dalam buku Blue Economy and Smart Sea Transport System ini menggambarkan bagaimana konsep pengelolaan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi yang ditekankan melalui beberapa pendekatan utama. Nah, yang pertama tentu saja terkait dengan efisiensi dan pengurangan limbah. Dalam buku ini menekankan pentingnya menurunkan biaya operasional untuk mengurangi limbah, kemudian untuk meningkatkan efisiensi, dan bagaimana bisa menambahkan nilai pada semua layanan yang terkait dengan sumber daya kelautan ini. Nah, selain transportasi laut yang cerdas, di dalam buku ini juga menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana mengembangkan sistem transportasi laut yang bisa adaptif atau bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana di dalam kegiatan transportasi laut ini bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang disebut dengan artificial intelligence. Kemudian di dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri maritim secara global. Nah, di dalam buku ini penulis mencoba menguraikan bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 yang lalu terhadap industri maritim secara global. Nah, pertama, penulis menyoroti masalah gangguan rantai pasok pada tataran global. Kemudian, pandemi ini, menurut penulis, pandemi menyebabkan penutupan pelabuhan dan pembatasan ruang gerak kegiatan ekonomi. Nah, tidak hanya sektor maritim sebetulnya yang terdampak, tetapi hampir semua sektor ekonomi terdampak akibat COVID ini. Nah, khusus di dalam sektor industri maritim, tentu saja kegiatan-kegiatan pelayaran, kemudian termasuk barang-barang yang diproduksi, yang diekspor, yang dibawa, yang diangkut melalui angkutan laut ini juga akan terganggu. Nah, ini yang akan mengakibatkan rantai pasok secara global itu akan terganggu. Ini akan mempengaruhi distribusi barang dan bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh negara lain yang berasal dari suatu negara ke negara lain. Nah, apa dampaknya? Tentu saja barang-barang tersebut tidak bisa dikirim karena memang adanya larangan pembatasan kegiatan untuk segala jenis kegiatan untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 tersebut. Nah, kemudian dampak lainnya adalah tentu saja akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas maritim akibat pembatasan perjalanan dan penurunan permintaan global. Ini yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui laut ini. Banyak kapal yang harus berlabuh untuk jangka waktu yang lama dan berdampak terhadap pendapatan perusahaan, kemudian pendapatan tenaga kerja, dan pendapatan dari sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan pelayaran ini atau industri maritim ini. Kemudian dampak lainnya yaitu tantangan terhadap kesejahteraan kru kapal. Nah, tentu saja dengan pembatasan ini
juga akan membatasi perjalanan internasional yang menyebabkan banyak kru kapal terjebak di laut untuk periode yang cukup lama. Ini akan menimbulkan masalah kesehatan mental, kemudian masalah kesejahteraan keluarga dari kru kapal tersebut. Tentu saja pendapatan akan menurun karena pekerjaan atau aktivitas dari kru kapal tersebut juga menurun. Nah, dampak lainnya yaitu terjadinya adaptasi teknologi tentunya. Pandemi mendorong orang untuk bagaimana melakukan percepatan di dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan teknologi digital dalam operasi maritim. Ini dampak yang sangat penting menurut buku ini, bahwa dengan adanya pelarangan pelayaran tersebut tentu orang akan berpikir keras bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Apakah ada alat yang bisa membantu atau yang bisa menggantikan beberapa pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi ini? Dengan berkurangnya aktivitas yang bersifat legal di laut, ini akan menyebabkan aktivitas yang ilegal, yang tadinya banyak dilarang karena pembatasan kegiatan. Tentu orang juga tidak tahan karena kebutuhan tetap harus terpenuhi. Di satu sisi dari bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga muncullah kegiatan-kegiatan yang ilegal selama pandemi ini di dalam sektor industri maritim ini. Apa yang terjadi? Banyak terjadi perampokan di tengah laut, kemudian penangkapan ikan secara ilegal. Kenapa ini terjadi? Karena memang kebutuhan situasi yang memaksa orang untuk melakukan kejahatan, karena memang yang legal itu tidak diperbolehkan, sehingga muncullah kegiatan-kegiatan ilegal tadi. Nah, ini yang menyebabkan perlunya meningkatkan langkah-langkah untuk bagaimana bisa mengamankan wilayah kelautan ini. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 menyoroti bagaimana kerentanan industri maritim terhadap gangguan secara global dan bagaimana menekankan pentingnya membangun sistem transportasi laut yang lebih tangguh dan bisa beradaptasi dengan apapun kondisi di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian, saya bisa merangkum beberapa kelebihan yang bisa diperoleh dari buku ini. Yang pertama, terkait dengan topik yang sangat relevan atau sangat cocok untuk kita bisa memahami tantangan dan peluang sektor industri maritim modern ini. Kemudian kita bisa melihat pendekatan yang bersifat multidisiplin di dalam kegiatan sektor industri maritim, seperti bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara sektor ekonomi, kemudian sektor geografi, keamanan, dan teknologi di bidang kemaritiman. Nah, selain itu di dalam buku ini juga menyajikan studi kasus tentang bagaimana analisis kebijakan di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang, terkait dengan kegiatan sektor maritim. Nah, yang terakhir, kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan merupakan bahasa akademik namun lebih bersifat aplikatif. Ini yang biasa digunakan oleh para peneliti, kemudian praktisi sektor maritim, dan para pembuat kebijakan atau pihak pemerintah dalam hal ini. Nah, selain itu, tentu saja kita tidak terlepas dari kekurangan di dalam buku ini. Setidaknya ada 2 poin penting yang menjadi kekurangan untuk bahan perbaikan ke depan. Pertama, terkait dengan fokus geografis yang masih terbatas.
Di dalam buku ini hanya membahas kegiatan maritim yang terjadi di perairan Samudra Hindia. Jadi kurang mencakup wilayah-wilayah yang lain seperti Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Yang barangkali ke depan bisa menjadi bahan untuk dikembangkan lagi untuk wilayah-wilayah yang lain. Nah, yang terakhir terkait kekurangan dari buku ini yaitu kurang membahas aspek sosial. Nah, padahal aspek sosial ini merupakan aspek yang sangat penting yang menjadi uh, penerima dampak dan sekaligus sebagai pihak yang menimbulkan dampak dari kegiatan uh, industri maritim ini. Sebagai kesimpulan, uh, kita bisa simpulkan bahwa buku ini menurut saya sangat cocok bagi para akademisi, kemudian bagi mahasiswa, kemudian bagi para pelaku di sektor maritim, dan para inovator di sektor teknologi, khususnya teknologi informasi yang bisa menunjang kegiatan pelayaran atau di sektor maritim. Kemudian terakhir, tentu saja jika ada yang berminat untuk memahami bagaimana teknologi seperti blockchain dan smart port atau pelabuhan yang cerdas, artinya pelabuhan yang bisa memudahkan setiap pengguna di wilayah tersebut, yang bisa menunjang kegiatan mereka di sekitar daerah kawasan pelabuhan. Tentu buku ini sangat menunjang, sangat disarankan untuk dibaca dan didiskusikan. Demikian, Sobat Ekonomika yang bisa saya uraikan. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan, dan yang punya komentar silakan menulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.